remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dan disuruh bergeser untuk segar sih. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Syarhil Quran nomor 233 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para remaja dan para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Terbukti sejak zaman dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara dan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi subban amrul ummah wa fi akadamiha hiyataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan
qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, Imam Hafiz Imatuddin Abu Al-Fida dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tadi diawali dengan kalimat wal yahsya. Secara semantik, al-wawu al-atifah wal-lamul amr yushafi'ul mudhari majzumun bil lami. Istimbatnya, wal yasya adalah sigat amr. Kaedah mengatakan al-aslu fil amr lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban. Dari ayat tadi, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi yang ada sekarang dan yang akan datang memiliki kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas dan pemahaman mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini mempermudah para remaja dan pemuda dalam proses filterisasi budaya. Sehingga mereka akan terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yakni lemah harta,
Kelima kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita, maka kami pastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 dari masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Dharma, dan Islamic Bond, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh muda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua, terutama bagi remaja dan pemuda, harus memiliki rasa semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap keberlangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Subhanul Yaum Rijalul Ghadda, the young today is the leader tomorrow. Pemuda-pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh, remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafsir memberikan syarahan pada ayat tersebut dengan redaksinya, Nahnu nakussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul ajib 'ala al-wajhi as-sidqi bila ziyadah wala nakussan, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, ayat tadi merupakan khobariyah ilayah, suatu berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.
Oleh sebab itu, remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki maju ke depan, Bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan pada diri remaja dan pemuda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan pada bangsa kita tercinta ini. Demikian ungkapan Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asgori dalam Jumdat At-Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum. bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus dikerjakan, yakni Olah rasa, agar iman melekat, olah rasio, agar ilmu meningkat, olahraga, agar badan sehat, olah usaha, agar ekonomi kuat, olah kinerja. agar produktivitas meningkat. Jika 5 potensi ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita selaku generasi penerus bangsa, dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsa dan meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki rasa semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap keberlangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum